Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Talk Show hari ini bersama saya Anggita Aulia. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah Chairatu Siva Silviani. Halo Mbak Siva, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, Mbak Siva ini juga mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, jadi ilmunya nanti mungkin kita akan pakai gitu ya. Dan yang kedua akan kita sapa itu ada Mbak Feni Septiani. Halo Mbak Feni, apa kabar? Halo, kabar baik. Sangat ceria ya Mbak-mbak hari ini. Jadi jadi tema yang akan kita bawa hari ini adalah selepas kuliah mau langsung kerja, ngambil S2 atau berwirausaha. Karena kita tahu nih kalau misalnya keputusan yang baik pada saat ini yang kita ambil itu akan berpengaruh terhadap kehidupan di masa datang atau bisa dibilang suksesan ya. Oke, langsung saja kita mulai ke segmennya. Jadi banyak banget nih fresh graduate yang mungkin bingung nih antara apa langkah yang selanjutnya akan mereka tempuh karena semua aspek ketiga itu merupakan penting dan memiliki apa ya keunggulannya masing-masing lah. Yang pertama kalau misalnya mereka lulus langsung bekerja artinya mereka memilih untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin gitu ya. Abis itu mungkin mereka biasa S2 gitu ya. Terus kalau misalnya orang-orang yang mungkin akan memilih S2 itu dia berorientasi pada ilmu setelah ilmunya banyak dia akan mengimplementasikannya ke pekerjaan gitu. Dan untuk yang terakhir itu kan ada berwirausaha ya. Berwirausaha berarti intinya itu mereka membuat peluang kerja bagi orang-orang. Cuman di antara ketiga ini sama-sama memiliki apa ya harus kerja keras lah intinya. Jadi bagaimana nih menurut Nasum hari ini bagaimana seharusnya fresh graduate ini memilih untuk tidak salah pilih gitu dan untuk mendapatkan pilihan terbaik nantinya. Boleh kita ulas fenomena ini. Pertama kita lemparkan pertanyaan kepada Mbak Chairatu Siva. Boleh silahkan Mbak. Halo Mbak Siva. Oke, halo, selamat siang. Namaku Siang. Siva Siang. Silviani. Oke. Jadi, menurut aku, yang pertama itu kita harus nih, kita sebagai orang warga Indonesia, kita harus tahu kebutuhan industri atau company di Indonesia itu seperti apa. Kalau aku lebih prefer ke kuliah langsung kerja. Karena kenapa? Kebanyakan company atau industri di Indonesia itu uh, lebih banyak membutuhkan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman. Uh, dan mereka tuh bukan mencari orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Karena kenapa? Pengalaman itu di Indonesia itu sangat penting. Karena di Indonesia sendiri itu benar-benar sangat menghargai pengalaman. Karena dari pengalaman itu juga bisa menjadi diri jual kita di perkantoran. Kalau misalnya kita udah banyak pengalaman, saat melamar kerja pun kita pasti ditempatkan di tempat yang setara dengan pengalamannya ya Mbak. Pengalaman kita. Oke. Ya. Nah, saya nggak bilang kalau S2 itu nggak penting. Jadi balik lagi sebenarnya itu tergantung diri kalian masing-masing. Kalian tuh niat kerja tuh mau nyari apa sih? Nyari pengalaman ataupun nyari mengejar harga kayak gaji gitu loh. Karena juga banyak banget di Indonesia ini orang-orang yang lulusan dari S2 kemudian mereka itu
gimana ya, memilih-milih dalam mengambil pekerjaan karena mereka tuh berpikir kalau pekerjaan ini tuh worth it nggak sih buat dia yang memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi banyak juga nih eh, Terlalu banyak. orang-orang yang lulusan iya, jadi mereka tuh gimana ya, kayak apa sih, memilih-milih karena mereka juga sadar kalau pendidikan mereka tuh udah tinggi, dia tuh nggak mau kerja di apa sih, setara dengan orang-orang yang pendidikannya ya lebih rendah dari mereka. Seperti itu sih. Berbicara tentang pengalaman, seperti apa sih pengalaman yang mungkin dibutuhkan untuk melamar pekerjaan gitu kan? Maksudnya kalau ketika kita kuliah pun itu ada pengalaman yang bisa dibilang pengalaman organisasi gitu, misalnya event atau segala macam itu juga apakah merupakan salah satu yang akan dibutuhkan juga dalam bekerja atau pengalaman seperti apa yang dimaksud? Kalau menurut aku sih better merintis dari bawah ya, ke kayak mencari pengalaman yang bener-bener kita tuh, misalnya kita lulus kuliah tuh kayak kita cari aja pekerjaan yang kecil-kecilan gitu loh, kayak nggak usah deh kita uh, muluk-muluk dulu, kayak kita cari-cari pengalaman aja dulu. Kan dari situ aja kita kayak udah punya pengalaman, kita udah tahu nih kita harus kayak gimana. Jadi kita tuh harus udah bisa nih membedakan kalau kita kerja di sini tuh harusnya kayak gimana. Jadi kita udah tahu dasarnya. Oh, nah dari situ juga kan kita merintis dari awal, merintis. Dari situ juga kan kita bisa makin lama tuh makin naik gitu loh jabatannya, seperti itu. Oke, menurut Mbak Feni sekarang nih gilirannya. Menurut Mbak Feni kenapa sih Mbak Feni itu sangat pro terhadap kuliah langsung S2 lagi? Kenapa saat gembor-gembornya nih harus ilmu dulu, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Boleh dijawab Mbak Feni? Jadi menurut saya pekerjaan segala macam boleh, pengalaman yang dicari. Tapi kalau masalah ilmu yang kita pelajari terus-menerus sampai banyak banget nih ilmunya yang kita dapetin, itu juga nggak akan sia-sia kok. Tenang aja, nggak akan sia-sia. Dan nggak hanya mendapatkan gelar-gelar yang tinggi dan buat pamer apa segala macam, bukan. Tapi bisa jadi nilai plus. Nilai plus nantinya untuk pekerjaan yang kalau emang kita mau jadi wirausaha ya. Terus, kita juga tuh tahu kunci kesuksesan kita ini mau yang seperti apa. Mau kalau saya pribadi, kalau saya sudah mendapatkan banyak ilmu yang telah saya raih sama kuliah ini. Bukan masalah teori atau apa ya, tapi kalau banyak ilmu, kita kan nggak akan tersesat atau kita bakal tahu banyak inovasi atau taktik-taktik untuk berinovasi yang baru, dan kita dapat perbanyak ilmu lagi, lebih dalam lagi, terus kita cari ilmunya terus kita nggak akan malu kalau ditanya sama teman-teman gimana kalau emangnya kita nggak tahu. Kalau nggak tahu kan kita malu ya. Oh iya, jadi itu Aku akan nggak tahu nih. Ini. Okay. Jadi akan berdampak kepada Image kualitas seseorang. Oh iya benar. Itu sangat benar ya. Lalu bagaimana lagi Mbak Feni? Terus pengalaman doang, pengalaman itu bisa punya poin plus dari diri kita, yaitu berilmu dan memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Jadi image kita naik gitu ya. Makin bagus. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Mbak Feni ini, bagaimana Mbak menanggapi bahwa adanya itu learning by doing, karena banyak banget orang yang bilang learning by doing is good gitu. Maksudnya ketika kita sudah apa ya
udah memiliki pengalaman tersebut, otomatis dia bisa menjadi expert di bidangnya. Jadi menurut Mbak Feni, bagaimana nih pendapatnya gitu tentang learning by doing? Apakah ini juga setara dengan menuntut ilmu terlebih dahulu atau lebih baik yang learning by doing pertama kali? Kalau saya pribadi, oke lah kalau ada orang yang punya jam terbang yang lebih tinggi. Tapi kebanyakan orang yang seperti itu untuk achievement diri sendiri gitu loh. Untuk diri dia sendiri, kepuasan diri sendiri. Kalau kita memiliki wawasan yang luas, suksesnya pun orang tersebut, karena pendidikan kan suksesnya itu karena pendidikan, orang-orang sekitar jadi bangga, terus oh dia gara-gara lulusan situ tuh jadi bagus. Nah gitu kan, jadi image dari kampus pun jadi bagus, kita jadi dikenal gara-gara kampus tersebut, karena kita punya nilai yang bagus gitu kan. Oh iya. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada bagaimana wirausaha ya. Mungkin semuanya dari ketiga ini mungkin bagus semua gitu, tidak ada yang buruk, cuman tinggal cari yang tepat aja untuk diri sendirinya gimana gitu, disesuaikan sama diri sendiri dan kepentingannya apa. Dan bagaimana sih menurut narasumber mbak-mbak yang di sini ya, apakah ketika berwirausaha setelah lulus itu merupakan hal yang bagus untuk ditempuh, hal yang bagus untuk dipilih, karena mengingat wirausaha ini membutuhkan banyak pengorbanan, banyak kerja keras, karena bisa aja mereka bangkrut atau tidak mendapatkan modal atau segala macamnya. Itu kan merupakan tantangan terberat juga ya. Bagaimana untuk menanggapi itu, apakah itu hal yang bagus juga untuk dipilih para fresh graduate ini? Oke, Mbak Siva boleh menjawab pertanyaannya. Menurut saya, kalau habis kuliah langsung berbisnis gitu ya. Iya. Menurut saya itu juga tindakan yang bagus, karena gak ada salahnya kita merintis usaha dari bawah, mencari pengalaman. Karena menurut saya juga kita nggak mungkin banget langsung loncat ke Titik paling tinggi ke gitu ya. hal yang titik paling tinggi. Karena bagaimanapun juga kita butuh proses, butuh pengalaman yang banyak. Karena juga kan sekarang banyak banget kan, udah banyak banget mahasiswa-mahasiswa juga yang punya bisnis masih kuliah. Jadi buat sekarang tuh bukan hal yang sulit untuk membuka bisnis, karena udah banyak banget di Indonesia ini online shopping. Jadi kita juga nggak masih bisa mengatur waktu antara kuliah sambil usaha seperti itu. Jadi ketika berwirausaha pun yang namanya experience itu sangat dibutuhkan ya Mbak, ya kan? Sangat dibutuhkan. Oke. Iya. Jadi dua-duanya merupakan yang bagus juga gitu, karena ya walaupun semuanya emang membutuhkan yang namanya kerja keras yang tinggi gitu kan. Dan bagaimana nih pendapat Mbak Feni, apakah berwirausaha ini adalah salah satu yang boleh ditempuh, atau mungkin apa sih yang menjadi keunggulan gitu? Mungkin apa Mbak Feni setuju atau enggak kalau lulus kuliah ini langsung berwirausaha? Boleh jawab Mbak Feni? Saya apakah setuju? Saya kurang setuju. Kenapa, boleh tahu tuh? Kenapa kurang setuju kalau misalnya langsung berwirausaha? Kalau emang dia nggak punya pengalaman awal dalam bidang wirausaha, kayaknya sia-sia kalau dia nggak pelajarin dulu, dia nggak belajar dulu. Ilmunya. Jadi ilmu juga paling penting gitu, karena
Mungkin ini ilmu. ada resiko yang tinggi, jadinya yang pertama kali harus dipelajari itu ilmu ya, supaya nggak gagal juga Itu ya. lebih diperdalam lagi, diperbanyak lagi, biar nggak tersesat. Dan kita juga, kalau emang banyak ilmu kan kita bisa cari taktik-taktik atau inovasi yang baru untuk wirausaha kita kan nantinya. Oh ya, mengenai ilmu, ini mungkin bisa didapat mungkin dari buku saja, dari kampus, atau mungkin dari para mentor gitu yang mungkin bisa membimbing gitu. Menurut Mbak, apakah emang harus S2 supaya bisa mendapat jenjang yang lebih tinggi? Kalau dari mentor atau dari buku, bisa aja. Kita kan tetap dapat ilmu. Tapi untuk channel atau koneksi yang kita raih, minim dibandingkan dengan kita melakukan S2. Kalau S2 kita banyak teman, kita banyak koneksi. Kalau misalnya habis lulus S2, oh dia mau kerja, oke kita ini, dia enggak sama yang baru. Terus kita juga bisa nerapinnya bareng-bareng dan kita tahu permasalahannya. Kalau emang kita masing-masing punya ilmunya itu. Oke, untuk mengenai S2 itu mungkin lebih baik diambil di dalam negeri atau emang di luar gitu? Karena banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang lulus S1 itu kayak mereka gencar banget untuk mendapatkan S2 ke luar negeri gitu. Bagaimana pendapat Anda? Atau mungkin dua-duanya sama-sama bagus? Kalau dua-duanya sebenarnya sih bagus ya. Tergantung kualitas diri kita sendiri nih. Oke. Kita mampu nggak nih kalau emangnya keluar negeri? Terus kalau emangnya mampu, kan ada juga sih beasiswa yang dari pemerintah ini udah sediain banyak sebenarnya, tapi nggak tahu ya anak muda sekarang masih pada ngincar beasiswa atau gimana. Karena Oke. emang itu menguntungkan banget buat kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi ke S2-nya di luar negeri. Itu bisa kok. Kayaknya kualitas, kalau dari kualitas, bagusan di luar negeri. Oke, ya benar juga. Dan untuk terakhir nih, saya akan meminta saran kepada kedua narasumber, gimana sih caranya atau solusi buat para melakukan bisnis setelah S1 langsung wirausaha dalam menghadapi tantangan gitu. Mungkin dari Mbak Siva dulu dari perspektif pengalaman atau ya dari sisi pro-nya gimana caranya? Mungkin bisa langsung ini ya, kayak lebih gimana gitu supaya mereka orang-orang yang di sana termotivasi dikala mau memilih bisnis setelah S1. Ya, seperti yang tadi saya sudah bilang ya, nggak ada salahnya kita eh, nggak ada salahnya kita habis gimana ya, nggak ada salahnya kita tuh merintis apapun itu dari awal. Kayak emang awalnya tuh kayak pasti ada naik turunnya gitu loh. Kayak pasti ada ruginya. Nggak mungkin kan kita punya bisnis itu untung terus. Oke. Hmm, Jadi intinya sabar ya ya dalam iya, menghadapi rintangan. intinya juga kita harus sabar dan nggak boleh nyerah juga kan. Karena Oke. kalau misalnya kita udah nyerah berarti udah dong bisnis kita udah sampai situ aja selesai. Tapi kalau misalnya kita nggak nyerah kan kita bisa berinovasi, kita Oke, kita bisa mengganti apa nih yang harusnya kita ubah dari bisnis kita biar selalu berjalan dan meningkat seperti itu. Oke, bagaimana untuk mempersingkat waktu kita akan berikan kepada Mbak Feni ya, karena kita terbatas oleh waktu dan Mbak Feni mungkin boleh bisa menjawab secara singkat, padat dan jelas. Oke, kalau saya lebih baik
tuntut ilmunya dulu, cari koneksinya dulu, diperbanyak. Baru kalau memang Berarti ada dapat yang ilmu yang banyak mungkin ya baru bisa berwirausaha. ide baru, kan kita dapat masukan banyak nih ya dari orang-orang. Nah, Oke, kita baru boleh berwirausaha. oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya pemirsa, semua pilihan ini adalah baik ya, tidak ada yang jelek. Jadi bagaimana cara kita aja untuk memilihnya dan sesuai dengan passion kita ya, mau dibawa kemana diri kita dan harus disesuaikan dengan itu semua. Dan sampai jumpa sampai saat ini pertemuan kita. Terima kasih mbak-mbaknya, Mbak Siva dan Mbak Feni Septiani. Mungkin kita boleh tepuk tangan secara virtual. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Semuanya.